Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Cantika. Saya mahasiswa pasca sarjana Universitas Teknologi Sumbawa untuk program studi manajemen inovasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan review video dengan judul Kewirausahaan Sosial dan dampaknya dalam mengatasi kemiskinan, di mana YouTube ini diupload oleh Ditjen Komunikasi Publik dan Media. Video ini juga menjadi bahan analisis saya untuk mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi dengan dosen pengampu Asosiat Profesor Dr. Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan, Magister Ekonomi. Tujuan dari review YouTube ini adalah untuk memahami yang pertama yaitu ringkasan isi video, yang kedua adalah nilai-nilai kewirausahaan yang ditampilkan, yang ketiga adalah refleksi pribadi dalam konteks lokal, yang keempat yaitu kesimpulan dan rekomendasi yang inovatif. Untuk ringkasan isi video ini membahas bagaimana kewirausahaan sosial dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan perekonomian ya, dan juga untuk mengatasi kemiskinan. Di sini narasumber menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi menjadi masalah multidimensional. Kurangnya akses pendidikan, minimnya jaringan, literasi bisnis yang rendah, serta mindset masyarakat yang terbiasa menerima bantuan, bukan menciptakan peluang. Dalam video ini juga dijelaskan bahwa kewirausahaan sosial tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menciptakan dampak sosial bagi masyarakat. Narasumber memberikan contoh nyata di lapangan. Di sini ada pelatihan menjahit untuk ibu rumah tangga, pengolahan produk pertanian menjadi produk bernilai tambah ya. Yang ketiga juga model koperasi desa sebagai sistem usaha bersama di pedesaan. Nah, program ini berhasil mengubah masyarakat dari sekedar penerima bantuan menjadi pencipta nilai ekonomi itu sendiri. Fokusnya adalah pemberdayaan, bukan sekedar charity semata. Untuk nilai-nilai kewirausahaan yang muncul di sini di video, saya mengidentifikasi setidaknya ada 5 nilai inti kewirausahaan yang ada ya. Di sini ada kreativitas, di mana masyarakat tidak hanya menjual bahan mentah, melainkan mengolah menjadi produk baru. Seperti contohnya di gula aren itu diolah menjadi gula semut premium dengan kemasan yang jauh lebih menarik. Yang kedua adalah inovasi sosial. Inovasinya muncul dari masalah lokal itu sendiri. Misalnya masalah air, pertanian, pemasaran menjadi peluang usaha. Digital marketplace digunakan untuk memasarkan produk desa. Yang ketiga itu ketahanan. Di sini usaha yang dijalankan tidak selalu langsung berhasil. Ada kegagalan, ada tantangan, tetapi warga harus terus belajar, memperbaiki dan tetap bertahan untuk mengembangkan usahanya. Yang keempat di sini nilai kepemimpinan. Tokoh desa, tokoh pemuda, dan juga kelompok perempuan menjadi motor penggerak. Kepemimpinan lokal yang kuat mampu menciptakan gerakan bersama. Dan yang kelima adalah menggabungkan dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi, yaitu kolaborasi. Program kewirausahaan sosial membutuhkan dukungan, baik itu dari pemerintah, perguruan tinggi, CSR dari perusahaan, ataupun dari komunitas. Ini semua harus bisa bekerja sama membentuk ekosistem kewirausahaan desa untuk bisa membangun masyarakat desa dan juga warga untuk bisa berkembang ya, dan juga memperbaiki taraf hidupnya di desa tersebut. Yang selanjutnya yaitu refleksi pribadi untuk konteks lokal ini. Jika dilihat dalam konteks daerah kita di NTB sendiri ya, terutama di Nusa Tenggara Barat, gagasan ini sangat relevan. NTB ini memiliki banyak potensi lokal. Kopi, tenun, produk olahannya minyak sumbawa, rumput laut, madu hutan, itu sangat terbaik lah, salah satu yang terbaik di Indonesia untuk di NTB itu sendiri. Namun
seringkali hanya dijual sebagai bahan mentah. Nah, di sini nilai tambah sangat rendah jadinya. Nah, di video ini kita mengingatkan bahwa tugas kita bukan memberi bantuan uang, tetapi menciptakan peluang usaha. Sebagai contoh, pelatihan desain kemasan, pelatihan pemasaran digital, dan juga pembentukan koperasi pemasaran desa. Ini sangat penting fungsinya di NTB itu sendiri. Dalam konteks pekerjaan saya ini di PLN, saya juga melihat kesamaan ketika masyarakat diberdayakan untuk melakukan sesuatu secara mandiri, hasilnya jauh lebih berkelanjutan. Contohnya mungkin di PLN Mobile itu sendiri ada juga kita fitur Swakem, itu pembacaan meter mandiri, sehingga pelanggan dilatih untuk mencatat meter mandiri, bukan hanya menunggu petugas. Ini membentuk kemandirian digital sehingga sejalan dengan konsep kewirausahaan sosial. Selanjutnya mungkin untuk kesimpulan dan rekomendasi dari video ini, saya menarik kesimpulan bahwa kewirausahaan sosial bukan hanya kegiatan memberi bantuan, tetapi model bisnis yang berkelanjutan yang menciptakan nilai ekonomi sekaligus dampak sosial. Di sini fokus pada potensi lokal menghasilkan perubahan yang sangat nyata. Masyarakat di desa memiliki kekuatan jika diberdayakan, dilatih, dan diberikan akses kepada pasar. Dan juga kunci keberhasilan ada pada pelatihan, pendampingan, perubahan mindset dari masyarakat, kepemimpinan juga itu sangat mempengaruhi, dan juga kolaborasi antar lintas lembaga, baik itu dari pemerintahan ataupun dari komunitas. Sehingga dapat diambil kesimpulan juga, rekomendasi dari saya, bentuk program pelatihan berbasis desa ini juga harus menerapkan literasi bisnis, digital marketing, pengembangan produk, dan juga di sini kita harus bisa membangun koperasi yang modern sebagai agregator ya untuk produk lokal ataupun akses logistiknya. Selanjutnya juga bisa memperkuat kolaborasi triple helix ya, antara pemerintah, universitas, komunitas, bisa BUMN juga itu bisa dilibatkan karena ada CSR ya di beberapa BUMN. Dan juga selanjutnya yaitu bisa menciptakan platform digital desa untuk katalog UMKM, integrasi pembayaran dan juga pemasarannya. Nah, dengan pendekatan ini, kewirausahaan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga martabat dan juga kemandirian masyarakat di desa itu sendiri. Sebagai penutup, demikian paparan dari saya ya mengenai review tadi. Jadi kewirausahaan sosial dan dampaknya dalam mengatasi kemiskinan. Dan juga terima kasih kepada Ibu Asosiat Profesor Dr. Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Ekonomi selaku pengampu mata kuliah. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya kita semua untuk terus mengembangkan inovasi kewirausahaan yang berkelanjutan di daerah kita masing-masing. Quote terakhir sebelum saya tutup, yaitu kewirausahaan sosial bukan tentang seberapa besar laba, tapi seberapa banyak hidup yang bisa berubah karenanya. Saya Riki Jatnika, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.